Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Karena di kondisi saat ini kita harus bisa menjaga imunitas tubuh dengan senantiasa berolahraga dan kualitas iman dengan senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa mengingat Allah. Nah, teman-teman, untuk meningkatkan keimanan yang sempurna kepada Allah, kita perlu berusaha. Karena dengan tidak berusaha, keimanan itu tidak akan datang tiba-tiba. Untuk mendatangkan keimanan yang sempurna, kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal dan mengetahui betul siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengenal berbeda dengan mengetahui. Karena sudah pasti tahu belum pasti kenal. Kamu kenal gak si Fulan yang kelasnya di MIPA 1 itu? Kenal. Kamu tahu rumahnya di mana? Ya, gak tahu. Katanya kenal, tapi malah gak tahu rumahnya di mana. Kak Santi bilang kenal sama si Fulan, tapi sebenarnya tahu. Kenal itu bukan sekedar tahu nama, tapi segala sesuatu yang mengenai tentangnya dia tahu, seperti kesukaannya atau yang tidak disukai, rumahnya, berapa saudara, kita semua mengetahuinya. Sekarang kita coba introspeksi diri sama-sama. Kita tahu bahwa Allah itu Tuhan kita, tapi apakah kita sudah benar-benar mengenalnya dan mengetahuinya? Lalu gimana sih Kak caranya kita untuk bisa lebih mengenal Allah? Mana ya? Yuk kita sharing bersama. Oke. Jalan mengenal Allah dalam bahasa Arabnya at-thariq ila ma'rifatullah, yaitu melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayat Allah. Ada ayat kauniyah dan qauliyah. Pertama, ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita, seperti pantai yang indah, gunung yang menjulang tinggi, pergantiannya siang dan malam, lalu penciptaan langit dan bumi, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yang kedua yaitu ayat qauliyah. Ayat qauliyah mengenal Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, yang menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam. Itu dalam Quran surat Al-Fatihah, dalam Quran surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, ketika kedua ayat tersebut digabungkan, maka dihasilkan dua metode cara mengenal Allah. Nah, yaitu Islam dan ghairu Islam. Islam mengajarkan bahwa dalam membaca ayat-ayat Allah
perlu akal dan nakal. Akal berpikir, menganalisis, lalu mengumpulkan pelajaran dari ayat tersebut. Nakal mengambil dari ayat dari Al-Quran. Jika keduanya digabungkan antara nakal dan akal, maka akan dihasilkan hasilan baik, yaitu tasdik, membenarkan dan meyakini ayat-ayat Allah. Dan seseorang itu akan beriman kepada Allah, bersyahadat, lalu masuk Islam. Dan metode ini kita jumpai, kita temui oleh para ilmuwan yang telah masuk Islam, seperti Jacques Yves Cousteau. Jacques Yves Cousteau seorang yang lahir di Prancis pada 11 Juni 1910. Dia adalah seorang oceanografer dan ahli selam yang terkemuka. Dia menemukan beberapa kumpulan mata air yang tidak bercampur dengan yang lain, seperti ada dinding pemisah di antaranya. Dia pun bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan kejadian yang ditemuinya. Profesor muslim itu pun mengatakan bahwa hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Mendengar hal tersebut, Cousteau pun memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya. Lalu, bagaimana metode geologi Islam? Mengenal Allah, tapi kok malah kafir? Jawabannya, karena mereka salah jalan. Mereka mengambil jalan selain Islam, yakni diawali dengan prasangka, zon, dan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kesimpulan yang mengada-ngada dan kesimpulan yang sesat, seperti Quran dalam surat Yunus ayat 36. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Karena jalan yang mereka pilih itu salah, maka hasilnya pun mereka ragu-ragu dengan ayat-ayat Allah, yaitu yang digambarkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu dalam Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka. Jadi karena mereka ragu-ragu, pada akhirnya mereka tidak yakin sama ayat-ayat Allah dan tidak menghasilkan keimanan di hati mereka. Jadi sehingga mereka pun menjadi orang kafir, tidak beriman kepada Allah. Metode ini seperti pada zaman Nabi Musa, yaitu kaum Bani Israel yang senantiasa selalu meminta sesuatu kepada Nabi Musa dengan alasan ia akan beriman. Tapi pada nyatanya saat Nabi Musa sudah mengabulkan, Allah sudah mengabulkan, tapi dia tidak beriman, tidak menepati janjinya. Jadi jalan kita mengenal Allah yakni memahami tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita dan dalam kitab Al-Quran. Yuk kita sama-sama mengenal Allah dengan pengenalan yang lebih dekat. Yang pertama, dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan membaca Al-Quran, dan terus berintrospeksi diri bahwa dunia ini ada yang diciptakan dan semua yang ada di dunia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.